Kalau lo ngerti Bitcoin ETF, lo bisa mulai investasi dengan modal 16.000 aja. Bahkan cuma dengan 0,1 Bitcoin, lo bisa mengamankan masa depan dan pensiun lo. Nama gue Pandeka, dulu gaji gue UMR, sekarang gaji dolar di Singapura. Dan investasi saham gue udah tembus 3 miliaran. Gue tahu belum banyak, tapi alhamdulillah. Plus gue sendiri punya 0,1 Bitcoin setara dengan 140 jutaan. Dan di video ini gue bongkar 5 fakta sederhana buat lo. Apa dan kenapa Bitcoin ETF itu penting? Hitungan 0,1 Bitcoin buat pensiun yang nyaman, Bitcoin ETF versus Bitcoin mana yang lebih menguntungkan, cara beli ETF mulai dari 16.000 aja, dan peringatan tentang Bitcoin. 1. Apa dan kenapa Bitcoin ETF itu penting? Quick recap dulu, Bitcoin itu seperti uang digital yang bisa dipakai untuk beli barang-barang atau disimpan sebagai tabungan, tapi nggak diatur oleh bank atau pemerintah. Kalau nggak pakai bank atau pemerintah, uang lo itu beneran jadi milik lo sendiri. Nggak bisa tuh dibekukan, diblokir, atau dicetak seenaknya. Karena jumlahnya terbatas, semakin banyak orang yang ingin punya Bitcoin, harganya bisa naik seperti emas. Dan beda sama uang biasa yang bisa dicetak seenaknya sama pemerintah dan dicetak terus. Bitcoin nggak bisa ditambah jumlahnya, makanya lebih langka dan berpotensi naik terus. Nah, fakta kedua sekarang tentang ETF Bitcoin. ETF itu adalah Exchange Traded Fund. ETF itu kalau misalnya lu beli ETF SPY, which is isinya company-company ini, lu kayak beli paket saham, beli Rp16.000, $1. Lu quote a piece of a company yang tadi gue sebutin. Jadi ownernya Apple, lu jadi ownernya Tesla, jadi pemiliknya Google, dengan Rp16.000. ETF yang sama kayak paket saham. Nah, Bitcoin ETF bekerja dengan cara yang sama. Lu bisa punya exposure ke pergerakan harga Bitcoin, tapi tanpa harus beli dan simpan Bitcoinnya itu sendiri. Ada abang-abang kayak perusahaan BlackRock yang dia mengelola $53 billion worth of Bitcoin setara dengan $873 triliun rupiah, atau Fidelity yang juga ngurusin $18 billion Amerika worth of Bitcoin yang bantuin kita manage Bitcoinnya on behalf of us. Kenapa harus ada ETF Bitcoin ini? Oke, tahu nggak, selama ini banyak pemain besar seperti dana pensiun, hedge fund, dan bank-bank besar belum berani masuk ke Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu terlalu ribet, banyak regulasi yang belum jelas, takut risiko tinggi dan keamanannya. Maka dari itu, dengan adanya Bitcoin ETF, di US dan beberapa negeri lain, uang pensiun mereka aja udah dibeliin dengan Bitcoin sekarang nih. Bank juga udah bisa own Bitcoin. Mereka bisa beli Bitcoin secara legal dan aman langsung dari bursa saham pakai ETF Bitcoin. Dampaknya gimana? Yaitu uang pensiun karyawan-karyawan di Amerika dan beberapa negara maju lainnya, itu ya ada $33 triliun loh sebenarnya, dan dana pensiun kayak di Singapura aja, itu jadi bisa dibeliin saham gitu. Jadi kalau Bitcoin masuk saham pakai kendaraan ETF, kebayangkan ya, artinya orang-orang yang tadinya nggak bisa beli pakai uang pensiun mereka, jadi bisa beli gitu. Mudah-mudahan paham, tapi kalau belum paham, please tulis di kolom komen jadi gue bisa jawabin satu-satu. So far sih gue selalu jawab ya. Nah, lu pikir emas kan udah mendominasi ya, tapi di BlackRock, world's largest asset management, dengan kekayaan atau yang diatur itu 11,6 triliun AUM-nya, aset yang dikelola oleh ETF Bitcoin mereka udah ngalahin ETF emas. Dalam waktu kurang dari setahun, sejak peluncurannya, iShare Bitcoin Trust atau ETF IBIT berhasil mencapai hampir $60 miliar, setara dengan 977 triliun rupiah. Sementara kayak Gold Trust yang diurus sama BlackRock juga, itu memiliki aset sekitar $32 miliar, atau setara dengan 520 triliun. Sebagai pembanding, ETF emas pertama kali diluncurkan 28 Maret 2003 di Australia Securities Exchange, dan butuh waktu hampir 2 dekade untuk mencapai kapitalisasi kayak sekarang. Sedangkan ETF Bitcoin BlackRock cuma butuh kurang dari 1 tahun buat nyusul. Jadi ya kalau lu masih bertanya-tanya, tapi gimana nih, bener nggak 0,1 Bitcoin itu cukup buat pensiun apa enggak? Oke, nomor 2, hitungan 0,1 Bitcoin untuk pensiun yang nyaman. Kenapa 0,1 Bitcoin ngaruh buat masa depan? Gue buat tuh skenario nih, yang dipakai sama anak-anak pecinta Bitcoin dan pecinta fiat. Oke, nomor 1, pensiun dengan fiat.
Fiat itu adalah uang yang sekarang kita pakai, yang dicetak pemerintah, uang kertas biasa. 2, pensiun dengan 0,1 Bitcoin. Nah, satu nih, perihal pensiun dengan uang kertas biasa, gue udah jelasin di video yang ini. Teman-teman bisa cek buat tahu lebih detail. Tapi intinya kalau kita mau pensiun misalnya dengan 1000 US dollar per bulan atau setara dengan 16 juta per bulan, cara hitungnya adalah 1000 US dollar dikali 12 artinya 12.000 US dollar per tahun itu kita butuh sekitar 200 jutaan per tahun. 12.000 US dollarnya dikali 25 artinya butuh 300.000 US dollar. Artinya kalau mau punya 1000 US dollar atau 16 juta sebulan atau 200 juta per tahun, uang pensiun yang kita tarik nggak akan habis-habis. Kita harus punya 300.000 US dollar atau 5 miliaran. Tenang dulu, tenang. Saya jelasin dulu kenapa logikanya bisa seperti ini. Karena kalau kita misalnya nih investasi di top 500 perusahaan di Amerika yang biasa disebut dengan S&P 500, growth per tahunnya selama puluhan tahun ke belakang itu sekitar 9%-an. Nah dari duit 5 miliar tadi, kalau kamu sampai 4% aja, ini disebut aturan pensiun 4%. Artinya per tahun kamu bisa ambil 200 jutaan per tahun. Kok duitnya nggak habis-habis? Iya, karena kan investasinya kasih 9% untung per tahun. Jadi kalau diambil 4% aja per tahun, masih ada sisa 5% bunga yang bakal terus compound atau bunga berbunga yang bikin duit kamu nggak habis-habis. Tapi kan pertanyaannya 5 miliar itu nyarinya susah ya. Kebanyakan buat kebanyakan orang. Makanya ada solusi 0,1 Bitcoin. Ini menjadi salah satu cara supaya kita juga bisa pensiun nyaman dengan cara yang satu ini. Oke, sekarang kita bahas pensiun dengan 0,1 Bitcoin. Ini rada rumit nih, gue coba detailkan dan permudah. Ini pemikiran konservatif gue sendiri ya, so please listen carefully. Nah, misalnya hari ini kamu punya 0,1 Bitcoin, bener harga Bitcoin sekarang nih di video ini direkor 85.000 US dollar, artinya 0,1 Bitcoin itu 8.500 US dollar atau sekitar 140 jutaan. Nah, ingat lagi tujuan awal kamu yang tadi kita bahas sebagai simulasi, bahwa kita pengen pensiun dengan penghasilan pasif sebesar 12.000 dolar per tahun yang setara dengan 1.000 dolar per bulan, sekitar 16 jutaan rupiah per bulan. Lalu pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar 0,91 Bitcoin yang kita bahas ini itu bisa berubah jadi 300.000 dolar? Supaya modal 140 jutaan kamu bisa jadi 5 miliar rupiah sesuai hitungan fiat uang kertas tadi. Kita pakai asumsi konservatif gue ya bahwa Bitcoin akan tumbuh 35% per tahun. Padahal data historis menunjukkan rata-rata 10 tahun terakhir tuh 80,1% per tahun. 5 tahun terakhir 59,8, 1 tahun terakhir 43,4. Jadi harusnya pakai 35% harusnya masih make sense. Oke, sekarang kita hitung nih berapa lama waktu yang dibutuhkan biar uang 8.500 tadi, 140 jutaan tadi, kamu tumbuh jadi 300.000 dengan pertumbuhan 35% per tahun. Kita pakai rumus algoritma pertumbuhan majemuk. Rada ribet tapi intinya di bagian sini nih gue jelasin. Tapi pokoknya hasilnya ketemu sekitar 11,9 sampai 12 tahun. Artinya kalau Bitcoin kamu naik 35% terus per tahun, dalam 12 tahun lagi uang kamu bisa menyentuh target pensiun yang tadi, 5 miliaran tadi. Jadi dalam waktu sekitar 12 tahun nilai 0,1 Bitcoin kamu bisa tumbuh jadi 300.000 US dollar atau setara dengan 5 miliar rupiah. Nah kalau kamu Bitcoinnya udah sampai 5 miliar berarti dari 140 jutaan tadi setelah 12 tahun, gue sih akan pindahin duitnya ke investasi fiat lagi ya yang lebih aman. Yang konservatif menurut gue, misalnya di surat obligasi, deposito dolar, atau di S&P 500 yang udah terbukti selama puluhan tahun ke belakang kasih untung lebih dari 4%. Dan S&P 500 seperti yang tadi saya bilang, plus 9% per tahun growth-nya selama puluhan tahun ke belakang. Jadi kalau mau tahu detailnya ada di video ini sih, tapi intinya kalau si 5 miliar dari Bitcoin tadi itu bisa gue masukin ke S&P 500, misalnya top 500 paket saham perusahaan di Amerika, gue bakal dapet tuh 16 juta sebulan atau 200 juta setahun. Nggak akan habis-habis setiap lo ambil 200 juta setahunnya atau 16 juta per bulannya. Oke, kesimpulannya sederhana aja. 1, dengan punya 0,1 Bitcoin hari ini, dan asumsinya Bitcoin naik 35% per tahun, kamu bisa mencapai target 300.000 US dollar atau 5 miliaran tadi dalam waktu 12 tahunan. Modalnya 140 jutaan. Nah yang kedua, setelah itu kamu pindahkan
Dana 5 miliar kamu $300.000 tadi ke S&P 500 atau surat obligasi atau deposito luar negeri dan lainnya yang lebih aman dan hanya menarik 4% per tahun, maka kamu bisa hidup dengan penghasilan $12.000 per tahun atau setara dengan 200 juta per tahun, setara dengan 16 juta per bulan. Ini nggak akan mengurangi pokok investasi kamu kalau kamu tarik duitnya. Bahkan aset kamu bisa terus tumbuh. Yang ketiga terakhir, artinya kamu bisa pensiun selamanya dengan penghasilan sekitar 16 jutaan sebulan, 12 tahun lagi dengan modal 140 jutaan dengan 0,1 Bitcoin yang tadi. Dan kamu nggak perlu, ya kalau itu cukup kamu nggak perlu kerja lagi kalau itu cukup ya. Kalau pengeluaran pensiun kamu cukup di angka 16 juta per bulan ya, kamu bisa pensiun dengan angka itu gitu. Dengan modal 140 jutaan tadi, 0,1 Bitcoin tadi. Tapi ini cuma simulasi ya, tidak ada yang bisa memastikan masa depan investasi apapun. Tapi kalau kamu taruh 140 juta hari ini dan 12 tahun lagi punya chance growth 35% per tahun dan punya 5 miliar, itu hitung-hitungannya lumayan baik ya. Kalau masih nggak ngerti tulis di komen ya, dan kalau hitungan saya salah tolong dikoreksi. Channel ini channel belajar bareng. Dan jangan lupa, prinsip penting investasi adalah diversifikasi. Saya sendiri hanya akan investasi 0,1 Bitcoin. Nyali saya memang segitu doang di Bitcoin, 0,1 Bitcoin. Saya pakai duit yang benar-benar gak kepake dan saya siap tuh duit hilang. Nanti saya jelasin lebih detail di poin kelima. Tapi sekarang pertanyaannya, mending Bitcoin ETF or Bitcoin yang normal yang teman-teman udah tahu. Oke, poin ketiga, kenapa nggak beli Bitcoin langsung? Masalahnya beli Bitcoin langsung nggak segampang itu. Harus pilih exchange yang aman. Banyak yang ragu karena kasus Binance lah, karena kasus FTX kemarin yang bangkrut, dan ngerugiin banyak banget orang. Yang kedua, harus ngerti cara simpan di dompet digital. Banyak orang masih nggak ngerti cara kirim Bitcoin ke cold wallet supaya lebih aman. Dan yang ketiga, resiko kehilangan akses kalau lupa seed phrase atau kata sandi dari wallet lo ke hack, Bitcoin lo bisa hilang semuanya. Jadi gimana solusinya? Makanya ada Bitcoin ETF. Dengan ETF lo bisa beli Bitcoin langsung dari aplikasi investasi biasa tanpa ribet urus dompet digital. Tapi sekarang lo jadi bertanya-tanya, oke deh, bagus nih Bitcoin ETF kayaknya. Tapi gimana cara belinya? Dan benar, bisa dari 16 figur rupiah. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Oke, poin keempat ini gue contohin pakai aplikasi IBKR. Nah, gue nggak disponsori. Ini adalah broker saham atau aplikasi membeli saham atau ETF global yang sangat terpercaya dan bisa diakses dari lebih dari 10 negara. Interactive Brokers intinya menyediakan akses ke ETF yang biasanya nggak bisa dibeli melalui broker-broker lokal. Jadi kalau kalian punya akses ke IBKR, kayak gue di Singapura, pengen beli ETF, IBIT, ya ETF Bitcoin ini, di sini tempatnya. Setidaknya di tempat gue tinggal di Singapura, ini sudah terregistrasi oleh Badan Keuangan setempat. Nah, top ETF Bitcoin itu adalah 3 yang ini nih. Kita lihat bareng-bareng ya. Nah, gue pilih IBIT karena dia AUM-nya tertinggi. Kita bisa lihat langsung performance dan detailnya lewat Yahoo Finance. Ini gue contohin ya, tinggal search aja, terus put tickernya IBIT. Terus kita lihat nih, bisa detail profile dan performance-nya juga. Nah, caranya gini aja nih, tinggal lihat handphone gue nih ya. Lo bisa beli pakai duit 1 USD setara dengan 16.000. Ya udah lo pencet aja buy-nya. Gampang banget. Kalau kalian mau gue bahas tentang detail IBKR, tolong masukin di kolom komen ya. Kalau sampai 100 orang, baru deh gue mau bikinin tutorial caranya bikin aplikasi IBKR dari Indonesia. Panjang soalnya, bisa 20 menitan. Sip, tapi mungkin lo juga sekarang bertanya nih, sebaiknya lo beli apa? Berapa banyak dan sebagainya. Maka dari itu gue mau kasih saran final gue di poin kelima di video ini. Nah, saran gue sih simple, jangan investasi di tempat yang lu nggak nyaman. Jangan ikut-ikutan. Lu harus research dan pahami. Jangan investasi pakai duit cadangan lu or even ngutang buat berinvestasi. Investasi itu pakai duit yang nggak kepake. Mau cepet kaya, caranya naikin income. Jadi investasi itu alat kendaraan buat duit kita yang nggak kepake. Investasi makin gede kalau income makin tinggi dan makin banyak duit yang nggak kepake. Bitcoin adalah investasi dengan resiko yang tinggi. Gue pribadi saat ini hanya punya 0,1 Bitcoin aja. Gabungan ETF Bitcoin dan actual Bitcoin di flash disk yang gue punya, di wallet yang gue punya. So, gue bukan financial advisor. Please do your own research. Tapi penting, kalian ngerti tentang cara investasi ETF pakai GoTrade, pakai aplikasi yang lainnya ada di sini. Dan kalau kalian lebih tertarik sama investasi muslim yang halal pakai ETF, yang syariah, saham syariah, bisa di video yang ini. Sampai ketemu lagi, ciao.